Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Priscilia Putri, NPM 1731080069 dari kelas B Psikologi Islam UIN Raden Intan Lampung. Di sini saya akan mereview jurnal internasional yang telah saya kerjakan. Judul jurnal yang saya review yaitu Spirituality, Religiosity, and the Quality of Life Among Elderly Adults in Malaysia, yang ditulis oleh Song Ting Ting, Jin Kuan Ko, Kai Ye Hon, Ke Hong Hu, dan Mai Ye Lim. Jurnal ini terbit pada tahun 2019 dan jurnal ini termasuk ke dalam Jurnal Psikologi Malaysia. Latar belakang penelitian pada jurnal yaitu populasi orang dewasa yang lebih tua di Malaysia terdiri dari 10% dari populasi Malaysia pada tahun 2020. Meskipun orang dewasa yang lebih tua dapat hidup lebih lama dari sejarah, mereka juga akan mengalami peningkatan kerapuhan fisik, ketergantungan hidup, dan serangan penyakit. Kualitas hidup atau QOL adalah konsep subjektif dan penilaian kualitas hidup sendiri yang bervariasi di berbagai budaya karena multifacets dan melibatkan dimensi multilevel. Kemudian Lewton telah mengidentifikasi kompetensi perilaku, persepsi kualitas hidup, kesejahteraan psikologis, dan dimensi lingkungan. Studi dalam dekade terakhir menunjukkan bahwa lansia Malaysia menunjukkan kondisi kualitas hidup yang buruk. Hamid, Mumtaz, dan Ibrahim menemukan bahwa kesejahteraan psikologis pada populasi lanjut usia menurun seiring dengan berkembangnya waktu. Kemudian untuk religiusitas dan spiritualitas dapat menjadi faktor penting dalam mempelajari kualitas hidup dalam konteks Malaysia. Budaya Malaysia multikultural, komposisi demografis Malaysia terdiri dari kelompok etnis yang berbeda budaya. Studi sebelumnya telah mendukung hubungan langsung antara religiusitas, spiritualitas, dan kualitas hidup. Namun, analisis lebih lanjut dari analisis hierarki menemukan bahwa spiritualitas terkait secara khusus dengan kualitas hidup. Religiusitas di sisi lain tidak sepenuhnya terkait dengan kualitas hidup. Trevino dan MC Connell menemukan bahwa partisipasi dalam kegiatan keagamaan meningkatkan fungsi di antara orang dewasa yang lebih tua, dan mereka berpendapat bahwa orang dewasa yang lebih tua berpartisipasi lebih sedikit dalam kegiatan keagamaan karena kesehatan yang buruk. Oleh karena itu, manfaatnya mungkin tidak berlaku bagi mereka. Komitmen intrinsik, iman kepada Tuhan, dan dukungan sosial dari afiliasi keagamaan menurun selama periode waktu tertentu. Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji prediksi religiusitas spiritualitas terhadap kualitas hidup pada lansia. Kemudian, grand theory yang digunakan yaitu menurut World Health Organization Quality of Life atau WQOL mendefinisikan kualitas hidup sebagai persepsi individu terhadap kehidupannya di masyarakat dalam konteks budaya dan sistem harapan, standar, dan perhatian. Kualitas hidup merupakan suatu konsep yang sangat luas yang dipengaruhi oleh kondisi fisik individu, psikologis, tingkat kemandirian, serta hubungan individu dengan lingkungannya. Koenig DKK mendefinisikan dan mengoperasionalkan konsep religiusitas menjadi 3 dimensi, yaitu religiusitas organisasional, religiusitas non-organisasional, dan religiusitas intrinsik. Menurut Daleman dan Frey, kesejahteraan spiritualitas merupakan individu yang dalam kondisi makmur dari segala aspek baik rohani, mental, dan keagamaan. Untuk metode penelitiannya, desain penelitian mengadopsi pendekatan kuantitatif dari survei cross-seksional sebagai desain penelitian. Untuk peserta itu ada 180 peserta yang direkrut dengan menggunakan metode non-proporsional kuota sampling dari 182 peserta. Jadi 2 yang dikeluarkan dari penelitian karena penyakit terminal dan kurangnya minat dalam penelitian. Pengolahan data di sini data dianalisis dengan menggunakan IBM SPSS versi 21. Untuk instrumen, di sini ada 3 instrumen. Yang pertama itu ada kualitas hidup organisasi kesehatan dunia untuk dikembangkan untuk orang dewasa yang lebih tua.
atau disebut dengan Who Call Out. Nah, Who Call Out ini dikembangkan oleh Power, Quinn, dan Smith. Kemudian ada yang kedua itu ada Indeks Agama Universitas Duke atau Durrell. Durrell ini dikembangkan oleh Koenig. Dan yang ketiga itu ada Indeks Spiritualitas Kesejahteraan atau dikenal dengan SWIP. SWIP ini dikembangkan oleh Daleman dan Frey. Untuk hasil penelitian yaitu model regresi signifikan secara statistik F 2,177 sama dengan 14.896, P sama dengan 0,001, dan itu terhitung 13,4% dari varians. Ditemukan bahwa spiritualitas merupakan prediktor yang signifikan, yaitu beta sama dengan 0,328, P sama dengan 0,001. Tetapi religiusitas tidak secara signifikan memprediksi kualitas hidup lansia. Beta sama dengan 0,112 dan P sama dengan 0,128. Mengingat bahwa spiritualitas adalah satu-satunya prediktor yang signifikan, hal itu memiliki hubungan terkuat terhadap kualitas hidup para orang tua. Hal ini mencerminkan bahwa tingkat spiritualitas yang lebih kuat secara signifikan berkontribusi pada kualitas hidup yang lebih baik. Untuk kesimpulan dari jurnal ini yaitu temuan dari penelitian ini mengungkapkan pentingnya spiritualitas dalam memprediksi kualitas hidup pada lansia. Kesimpulan ini memberikan implikasi yang unik karena spiritualitas dalam penelitian ini tidak terkait dengan bentuk keterlibatan agama apapun. Dengan demikian, kurangnya perilaku terbuka dalam ritual telah menempatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk orang dewasa yang lebih tua dan profesional perawatan kesehatan dalam posisi yang sulit karena temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa kualitas hidup dapat dicapai dengan menekankan pada kebermaknaan dalam hidup dan kemanjuran diri dari spiritualitas. Namun demikian, pendekatan untuk meningkatkan spiritualitas seseorang dalam hal ini meningkatkan self-efficacy pencarian eksistensial akan makna dan tujuan hidup. Kritisi dalam jurnal ini yaitu latar belakangnya pada jurnal ini tidak jelas secara singkat mengenai landasan teori yang digunakan sehingga membuat reviewer harus mencari terlebih dahulu tentang grand teori yang digunakan. Kemudian di dalam latar belakang terlalu banyak mengambil hasil studi penelitian terdahulu dibandingkan dengan pendapat para ahli atau teori. Jadi tidak signifikan antara hasil studi dengan teorinya seperti itu. Dan untuk ide replikasinya, replikasi jurnal yang ingin saya buat dan lakukan yaitu sama dengan jurnal internasional yang telah saya review ini, yaitu meneliti tentang spiritualitas, religiusitas, dan kualitas hidup lansia. Namun hanya saja keberadaan subjeknya yang berbeda. Di dalam jurnal internasional menggunakan subjek lansia Malaysia dan saya menggunakan subjek lansia di Indonesia dalam lingkup yang kecil. Seperti itu. Untuk replikasi jurnal, yaitu judul jurnalnya Spiritualitas, Religiusitas, dan Kualitas Hidup Lansia di Indonesia. Latar belakangnya yaitu lanjut usia atau lansia merupakan tahap akhir perkembangan pada daur kehidupan manusia. Batas lanjut usia menurut UU nomor 13 tahun 1998 adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 tahun ke atas. Secara global, populasi lansia terus mengalami peningkatan. Di Indonesia diprediksi meningkat lebih tinggi daripada populasi lansia di wilayah Asia dan global setelah tahun 2050. Indonesia merupakan negara yang mempunyai jumlah lansia cukup tinggi di Indonesia. Jumlah lanjut usia yang berusia 65 tahun ke atas itu pada tahun 2010 ada 11 juta jiwa dan diproyeksikan akan meningkat 7,2% pada tahun 2020. Banyaknya lansia yang tidak dapat menikmati hidup di masa tua dikarenakan masalah kesehatan. Kualitas hidup dapat diartikan sebagai persepsi seseorang atau individu mengenai keberfungsian mereka dalam berbagai bidang kehidupan. Kuncoro 2005 mengatakan kualitas hidup lansia dipengaruhi oleh beberapa faktor.
Seseorang lansia bisa tetap berguna dalam masa tuanya, yaitu menyesuaikan diri menerima segala perubahan dan kemunduran, serta ada perlakuan yang wajar dari lingkungan lansia tersebut. Sedangkan WHO mendefinisikan kualitas hidup adalah persepsi individu dari status hidup yang berasal dari perspektif budaya, sistem nilai, tujuan, pengharapan, standar prioritas, dan didasarkan pada persepsi tentang berbagai aspek kehidupan. Selain dipengaruhi oleh faktor budaya, harapan, tujuan, dan standar, kualitas hidup juga dipengaruhi oleh beberapa faktor demografis seperti gender atau jenis kelamin, usia, pendidikan, pekerjaan, status pernikahan, penghasilan, dan hubungan dengan orang lain. Secara garis besar, kualitas hidup meliputi 4 domain terdiri dari domain fisik, psikologis, hubungan sosial, dan domain lingkungan. Kualitas hidup mengarah pada evaluasi subjektif yang berada di dalam lingkungan suatu kebudayaan, sosial, dan konteks lingkungan. Religiusitas dapat mempengaruhi kualitas hidup dengan mempunyai keyakinan dalam diri. Menurut Jalaluddin, religiusitas merupakan suatu keadaan yang ada dalam diri seseorang yang mendorongnya untuk bertingkah laku sesuai dengan kadar ketaatannya terhadap agama. Jika kita beriman kepada Tuhan, hidup akan lebih bermakna dan memiliki tujuan yang jelas. Meskipun religiusitas diakui sebagai sumber kualitas hidup, religiusitas mungkin tidak sepenuhnya menjelaskan pengaruhnya terhadap kualitas hidup. Kesejahteraan spiritual dapat menjadi faktor inti dalam memberikan pengaruh positif terhadap kualitas. Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji prediksi religiusitas dan spiritualitas terhadap kualitas hidup pada lansia. Grand Theory menurut World Health Organization Quality of Life atau WHOL mendefinisikan kualitas hidup sebagai persepsi individu terhadap kehidupannya di masyarakat dalam konteks budaya dan sistem harapan, standar, dan perhatian. Kualitas hidup merupakan suatu konsep yang sangat luas yang dipengaruhi oleh kondisi fisik individu, psikologis, tingkat kemandirian, serta hubungan individu dengan lingkungan. Koenig DKK mendefinisikan dan mengoperasionalkan konsep religiusitas menjadi 3 dimensi, yaitu religiusitas organisasional, religiusitas non-organisasional, dan religiusitas intrinsik. Menurut Daleman dan Frey, kesejahteraan spiritualitas merupakan individu yang dalam kondisi makmur dari segala aspek, baik rohani, mental, dan keagamaan. Untuk metode penelitiannya, di sini desain penelitian mengadopsi pendekatan kuantitatif dan survei cross-seksional sebagai desain penelitian. Kemudian untuk peserta, ada 180 peserta direkrut dengan menggunakan metode non-proportional quota sampling, dan pengolahan datanya menggunakan data analisis SPSS. Untuk instrumen, di sini saya menggunakan 3 instrumen yang ada di dalam jurnal yang telah saya review, yaitu ada kualitas hidup organisasi kesehatan dunia untuk orang dewasa yang lebih tua atau sering disebut dengan WHO Call Out. WHO Call Out ini dikembangkan oleh Power, Quinn, dan Smith. Dan yang kedua ada Indeks Agama Universitas Duke atau Durrell, dikembangkan oleh Koenig. Dan yang ketiga itu ada Indeks Spiritualitas Kesejahteraan SWIP yang dikembangkan oleh Daleman dan Frey. Baik, sekian penjelasan dari saya mengenai jurnal yang telah saya review dan replikasi jurnal yang ingin saya lakukan di Indonesia melalui instrumen dari jurnal internasional. Baik, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.